COVID-19 menjadi momok dunia. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Tahun 2020 menjadi tahun yang mengubah dunia. Sebuah virus yang awalnya terdengar jauh, tiba-tiba hadir di tengah kehidupan kita. Sekolah ditutup, tempat ibadah dibatasi, jalanan sepi, masker menjadi kebutuhan utama. Di Indonesia, pandemi ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi krisis terbesar dalam sejarah modern Indonesia? Dan apa saja dampaknya bagi rakyat? Inilah cerita fakta tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Kasus pertama di Indonesia, 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Saat itu, masyarakat masih antara percaya dan tidak percaya. Sebagian menganggap ini hanya flu biasa. Sebagian lagi mulai panik. Namun dalam hitungan minggu, angka kasus meningkat drastis. Rumah sakit mulai penuh, tenaga medis mulai kewalahan, APD langka. Indonesia resmi memasuki masa darurat kesehatan. Kebijakan PSBB April 2020, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sekolah diliburkan, perkantoran ditutup atau WFH, transportasi dibatasi, kegiatan ibadah dibatasi. Tujuannya hanya satu, yaitu menekan penyebaran virus. Namun kebijakan ini berdampak besar pada ekonomi. UMKM terpukul, banyak pekerja kehilangan penghasilan. Pemerintah kemudian menggelontorkan berbagai bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada tahun 2021 menjadi masa paling berat. Varian Delta menyebar cepat, rumah sakit penuh, oksigen langka. Media sosial dipenuhi kabar duka. Pemerintah mengganti PSBB dengan kebijakan PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM diberlakukan bertahap dari level 1 hingga level 4. Aktivitas masyarakat kembali dibatasi ketat, mal ditutup, sekolah kembali daring, perjalanan kembali diperketat. Kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung demi keselamatan, ada pula yang mengeluhkan dampak ekonomi. Awal 2021, Indonesia memulai program vaksinasi massal. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin sebagai simbol kepercayaan publik. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendatangkan vaksin dari luar negeri dan memproduksi di dalam negeri. Targetnya begitu ambisius, ratusan juta dosis untuk mencapai kekebalan kelompok. Vaksinasi dilakukan bertahap, mulai dari tenaga kesehatan, lansia, petugas publik, hingga masyarakat umum dan anak-anak. Sertifikat vaksin menjadi syarat perjalanan dan masuk ke fasilitas umum. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah mengeluarkan berbagai program, bantuan sosial tunai,
subsidi gaji, kartu prakerja, bantuan UMKM, stimulus bagi dunia usaha. Anggaran negara difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Defisit anggaran meningkat, namun dianggap sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan rakyat dan perekonomian. Namun memasuki akhir 2021 hingga 2022, angka kasus pun mulai menurun. Masyarakat kembali mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Masker, cuci tangan, jaga jarak, lalu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk tracking. Sekolah mulai dibuka kembali, ekonomi perlahan bergerak. Dan pada akhir 2022, pemerintah resmi mencabut status PPKM. Indonesia memasuki fase endemi. Pandemi meninggalkan banyak pelajaran. Kita belajar tentang pentingnya sistem kesehatan yang kuat. Kita belajar tentang solidaritas. Kita belajar bahwa krisis bisa datang kapan saja. Namun, pandemi juga meninggalkan luka. Banyak nyawa yang melayang, banyak keluarga kehilangan orang tercinta, banyak usaha gulung tikar. Pandemi bukan hanya soal angka, tapi tentang manusia. Pandemi COVID menjadi salah satu ujian terbesar dalam sejarah modern di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, berbagai kebijakan diambil, sebagian dipuji, sebagian dikritik. Namun satu hal yang pasti, bangsa Indonesia berhasil melewati badai itu bersama. Ini pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar siap jika krisis serupa terjadi lagi? Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe.